saya Hoirul Umam dari siswa SMP Negeri 1 Maron. Saya di sini akan mewawancarai beberapa narasumber tentang cahaya, lensa cekung, dan lensa cembung. Saya di sini bersama dengan Adelia Nur Malika dari kelas 8C sebagai narasumber kami pada hari ini. Saya akan menanyakan tentang cahaya. Apa itu cahaya? Cahaya adalah bentuk energi yang dapat dilihat oleh mata manusia. Dalam fisika, cahaya dijelaskan sebagai radiasi elektromagnetik, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat oleh mata. Termasuk gelombang apa? Cahaya termasuk dalam gelombang elektromagnetik. Bagaimana sifat cahaya serta berikan contoh gambarnya? Cahaya memiliki 3 sifat. 1. Cahaya merambat lurus. Cahaya lilin dapat dilihat bila posisi ketiga lubang berada pada satu garis lurus dengan mata. Dan ini contoh gambarnya. 2. Cahaya dapat dibentangkan. Kita dapat melihat suatu benda tersebut ke mata kita. Ada 2 jenis pemantulan cahaya, yaitu pemantulan teratur dan pemantulan baur. Ini contoh gambar pemantulan teratur dan pemantulan baur. Sifat yang ketiga adalah cahaya dapat dibiasakan. Pembiasaan cahaya adalah peristiwa pembelokan arah lambat cahaya ketika cahaya melewati bidang atas antara 2 medium yang berada berapatan. Hukum Snellius tentang pembiasaan cahaya menyatakan bahwa 1. Sinar yang datang dari medium kurang rapat ke medium lebih rapat akan dibiasakan mendekat garis normal. 2. Sinar yang datang dari medium rapat ke medium kurang rapat akan dibiasakan menjauhi garis normal. Narasumber kedua kami, Deswinta Maharani, akan menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan lensa. Lensa merupakan benda bening yang memiliki permukaan melengkung dan berfungsi untuk membiasakan cahaya. Secara umum ada 2 jenis, yaitu lensa cekung dan lensa cembung. Lensa cekung adalah lensa yang bagian tengahnya lebih tipis dibanding bagian pinggirnya. Lensa cekung disebut juga lensa negatif. Selain itu, lensa cekung sering disebut lensa divergen karena memiliki sifat menyebarkan berkas cahaya yang datang. Sinar-sinar istimewa pada lensa cekung guna menggambarkan pembentukan bayangan pada lensa cekung. Kalian dapat menggunakan sinar-sinar istimewa. Berikut sinar-sinar istimewa pada lensa cekung. Sinar datang sejajar, sumbu urama lensa seolah-olah dibiasakan berasal dari titik fokus aktif W1 di depan lensa. Narasumber ketiga kami, yaitu Anissa Khalifatus Saleha, akan menjelaskan tentang lensa cembung. Lensa cembung. Pernahkah kamu menggunakan loop? Loop memiliki bagian utama berupa lensa cembung yang berfungsi untuk membesar bayangan benda yang akan diamati. Lensa cembung adalah lensa bagian tengahnya lebih tebal daripada bagian kerja. Lensa cembung juga disebut juga lensa positif dan lensa konvergen karena memiliki sifat mengumpulkan cahaya. Sinar-sinar istimewa pada lensa cembung juga memiliki sinar-sinar istimewa yang dapat digunakan untuk menggambarkan bentuk bayangan. Narasumber kami yang keempat, Candika Intan Kurnia dari kelas 8C, akan menjelaskan tentang pembagian ruang pada lensa cembung. Pembagian ruang pada lensa menggunakan dari bebas, yaitu jumlah ruang benda ditambah dengan ruang bayangan sama dengan 5. Atas benda ditambah R atas bayangan sama dengan 5. Jika R atas bayangan lebih besar R benda, maka bayangan tidak besar sebaliknya. Jika R atas bayangan lebih kecil R benda, maka diperkecil. Jika bayangan di depan lensa, maka bayangannya maya dan sama tegak. Sedangkan jika di belakang lensa, bayangannya mata dan terbalik. Narasumber kami yang kelima, yaitu Natwa Moniaga Wiji, akan menjelaskan tentang besaran pada lensa cekung dan lensa cembung persamaan. Besaran